perempuan itu diangkat setinggi-tingginya oleh Islam. Pertolongan untuk perempuan yang paling besar datang dari Islam. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sister, kembali kita berjumpa di obrolan asik, ringan, penuh faedah dan manfaat bersama guru kita dalam program Drabanian Stars. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita bersyukur sekali kita kembali ke kehadiran guru-guru kita nih, Masya Allah, bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Syaril Syafidahullah Ta'ala dan juga Al-Ustadz Hamdi Al-Bakri Syafidahullah Ta'ala. Saya Ustadz ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Gimana? Antum sehat ya? Allah, Alhamdulillah Ustaz. Ini Sehat ya? sebuah kebahagiaan, ini seger banget Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan mengobrol seputar permasalahan sehari-hari dengan bersama guru-guru kita. Kita akan menimbu faedah, manfaat, dan juga hal-hal yang menarik bersama guru-guru kita. Dan tentunya pula kita mengucapkan terima kasih banyak nih seperti biasa kepada teman-teman yang telah mensupport kegiatan kita. Dan terbuka peluang buat teman-teman semua yang punya usaha, ingin mensupport kegiatan kita, silahkan nih pada kali ini seperti Rice Beans nih, Masya Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman Rice Beans Coffee and Eatery nih, Masya Allah. Resto bernuansa Nusantara yang dikonsep juga di blend dengan konsep Jepang, Masya Allah. Ada minuman susu, kemudian kopi, ada teppanyaki, dan hidangan yang lain lainnya, Alhamdulillah. Dan ini berlokasi di Bintaro dan juga Bekasi di Kranggan nih Ustaz. Masya Allah nih, terima kasih banyak. Seperti apa hidangannya nanti kita akan bahas setelah ilmu dulu dong. Masya Allah, ilmu paling utama ya, Masya Allah. Baik, dan seperti biasa kita akan langsung saja membahas permasalahan kita bersama guru kita nih Ustaz. Masya Allah. Dan Ustadz Muhammad, Ustadz Hamdi mohon izin ya, Alhamdulillah. Kita akan mencoba mengangkat fenomena yang kali ini tuh sisters banget Ustadz. Masya Allah, perempuan banget nih, wanita banget ya, Masya Allah. Kita akan membahas terkait fenomena feminisme Ustaz. Feminisme, Masya Allah. Bagaimana rekan-rekan akhwat perempuan di luar sana sedang dalam tanda kutip memperjuangkan kan Ustaz, hak-hak kesetaraannya. Kemudian juga bagaimana mereka ingin diserahkan dengan laki-laki atau bahkan juga ingin lebih di atas dan bebas berekspresi dan sebagainya. Yang itu tentunya terlihat seolah-olah baik buat mereka, tetapi ternyata banyak sekali efek-efek buruk yang mereka ingkari bahkan nggak sadari Ustaz. Contoh misalnya teman-teman feminisme berkiblat kepada di barat Ustaz ya. Dan kita akan sebelum bahas teman-teman kita akan angkat data terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita akan lihat bagaimana rating angka aborsi terjadi di Eropa. Aborsi Ustaz. Yang katanya bebas berekspresi, bebas berpakaian dan sebagainya. Rating angka aborsi tertinggi adalah berada di Rusia. Kemudian loncat ke Vietnam, Ustaz. Oh iya. Komunis ya, yang komunis bebas dan sebagainya. Kemudian setelah itu ke Kazakhstan, ke Eropa lagi. Kemudian juga Estonia, Belarus, Romania, dan seterusnya. Itu Eropa semua, Ustaz. Angka aborsi tertinggi, rate-nya 53,7% dari populasi ya, Masya Allah. Innalillahi. Kemudian juga, Ustaz, kita akan berlanjut ke berikutnya. Tentang mereka yang katanya bebas berekspresi, itu kita akan bahas tentang rating angka pemerkosaan, Ustaz. Masya Allah, baju gue dong ya, bebas gitu kan sebagainya. Tapi kita akan lihat bagaimana rating angka pemerkosaan. Ada 10 terbesar, yang paling tinggi adalah South Africa, Ustaz. Afrika Selatan. Tertinggi gitu. Betul, Ustaz. Ini daerah jajahan Prancis dulunya, dan sehingga mengadopsi budaya Eropa, dan terbukti angka pemerkosaan paling tinggi di South Afrika, kemudian juga Botswana, Lesotho, di Afrika Selatan, yang sekitarnya yang memang mengadopsi kebudayaan Eropa. Baru kemudian ke Swaziland, Bermuda, Swedia, Eropa dan sebagainya. Justru mereka yang mengadopsi budaya Eropa itu. Betul sekali Ustaz. Kemudian juga selanjutnya kita akan coba angkat teman-teman sekalian, kita nanti bisa lihat bagaimana rating angka pelecehan seksual Ustaz. Pelecehan seksual Ustaz, terjadi kepada perempuan. Itu paling tinggi itu terjadi di Inggris. Inggris Ustaz. Kemudian juga
Setelah itu akan berlanjut lagi ke negara Eropa lainnya. Nanti bisa lihat di petanya 81%, 75%, dan 71% itu banyak sekali, Ustaz. Innalillah. Nah, intinya seperti itu. Kemudian juga nih yang menarik, ada angka penelitian Ustaz tentang rating masyarakat Eropa yang setuju bahwa pemerkosaan itu diperbolehkan Ustaz dalam beberapa keadaan. Contoh, ya salah sendiri, perempuannya mabuk. Hai, boleh dong kita apa-apain. Ini Allah Ustaz. Ini dari versi mereka dulu Ustaz ya. Kemudian juga mau diajak pulang bareng, salah sendiri gitu kan saya. Kemudian juga mereka kalau mereka memakai pakaian mengubah aurat berarti boleh nih. Gitu. Ini menarik sekali Ustaz. Iya. Ini data dari Statista, ini banyak sekali dan bagaimana angkanya mereka sangat menyetujui tentang hal seperti ini. Acceptable Ustaz bahasanya. Allah Ustaz. Nah, inilah yang jadi kiblat nih teman-teman, beberapa teman-teman yang sedang menyerukan feminisme. Ini kan gerakan bermula dari sana Ustaz. merasa tertindas, pengen disetarakan, tapi ini loh rujukan mereka tuh seperti ini gitu. Dan bagaimana dengan di kita? Nah, ini beberapa kondisi di negara-negara yang katanya maju Ustaz. Negara-negara maju seperti inilah kondisinya. Nah, saat ini menarik untuk kita diskusikan. Sebenarnya dengan apa yang mereka perjuangkan tentang kewanitaan dan sebagainya, kita sangat yakin bagaimana sih Ustaz Islam memposisikan wanita dalam hal ini. Mungkin mohon izin kepada Ustaz Hamdi dulu bisa dibahas Ustaz. Silakan. Mana dulu ya? Wallah Ustaz. Tafadhal. Masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Fakta-fakta yang tadi disebutkan ini mengingatkan kita ke zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Zaman jahiliyah dinamakan zaman jahiliyah karena betapa banyak kebodohan di sana. Jadi kata-kata jahiliyah itu diambil dari kata-kata al-jahlu yang artinya kebodohan. Jadi betapa kebodohan itu tersebar di zaman tersebut. Di antaranya secara spesifik dalam urusan akhlak yang berkaitan dengan perempuan. Jadi perempuan di zaman jahiliyah itu betul-betul dipandang hina, dipandang rendah. Bahkan terjadi banyak kezaliman terhadap wanita-wanita di zaman jahiliyah. Jadi ketika kita dengar statistiknya tadi seperti itu, kita teringat bagaimana orang-orang jahiliyah memperlakukan perempuan. Masya Allah. Maka kalau kita lihat ya, apa yang disebutkan oleh ahli sejarah tentang hal ini, kita dapatkan bahwa perempuan itu nggak dapat hak waris di zaman jahiliyah. Kemudian mereka, ini yang lebih parah lagi, jadi di antara kebiasaan jahiliyah juga, orang-orang di sana suka bermain judi. Yang jadi harta perjudiannya adalah istri-istri mereka. Ya Allah Akbar. Jadi kalau ada yang kalah judi, maka istrinya dikasih ke orang yang menang dalam perjudian tersebut. Allahu musta'an. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Aisyah bercerita ya, bahwa wanita ya dalam urusan menikah di zaman jahiliyah itu ada 4 model. Yang pertama adalah sebagaimana yang disetujui oleh Islam, yaitu seorang yang mau menikah datang kepada ayah dari wanita tersebut, kemudian ayahnya yang mengizinkan, kemudian terjadilah pernikahan. Ya, jadi yang benar juga masih ada gitu ya. Satu ini. Iya, yang benar juga masih ada. Dan seperti itulah keluarganya Rasulullah SAW misalnya. Sehingga Rasulullah SAW terlahir dari keluarga yang memperhatikan norma-norma yang bertolak belakang dengan jahiliyah. Nah, kemudian kata Aisyah, yang kedua adalah, ini yang lebih parah ya, bahwa ada 10 orang yang berkumpul kepada seorang wanita, kemudian mereka na'udzubillah min dzalik secara bergiliran ya menggauli wanita tersebut. Ya Allah Rabbi. Kemudian jika wanita itu hamil dan keluar anaknya, maka wanita itu berhak untuk memilih siapa yang menjadi ayah untuk anak ini. Ya Allah. Bebas. Dari 10 tadi. Dari 10 tadi dipilih siapa saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini nggak kalah parah sebetulnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang ketiga adalah bahwa suami membiarkan istrinya haid, kemudian setelah haid, rahimnya berarti bersih, ya, diberikan istrinya kepada seorang pemuka yang memiliki kecerdasan atau orang yang punya kedudukan di kaumnya. Kemudian dipersilahkan orang tersebut untuk menggauli istrinya. Ya. Subhanallah. Mereka mengatakan supaya dapat anak yang pintar, supaya dapat keturunan yang baik, ya. Itu yang dilakukan. Kemudian setelah dia hamil,
dilanjut lagi dia menjadi suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat kata Aisyah yang terakhir adalah bahwa ada perempuan-perempuan yang meletakkan bendera di hadapan rumahnya. Bendera itu menjadi tanda siapapun laki-laki yang ingin masuk ke rumah tersebut diperbolehkan. Masuk dan kemudian berzina dengan wanita tadi. Kalau wanita tersebut hamil dan melahirkan, maka biasanya wanita ini minta tolong sama seseorang yang dinamakan Al-Qafah. Al-Qafah itu adalah seseorang yang bisa mengetahui anak ini keturunan siapa. Jadi wanita ini nanti ngasih tahu bahwa yang datang ke rumahku adalah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Maka Al-Qafah nanti dia meneliti anak ini punya siapa. Masya Allah. Sehingga na'udzubillah min dzalik ya, kita lihat bagaimana betapa buruknya kondisi jahiliyah yang mereka betul-betul mendiskreditkan wanita. Ya. Sehingga ini adalah satu hal yang sangat parah gitu ya, yang terjadi di jahiliyah. Oleh karena itu orang-orang jahiliyah mereka merasa bahwa perempuan itu adalah aib. Yang mereka lakukan akhirnya apa? Mereka rela untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka yang baru saja lahir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Jika dia diberitahukan kabar bahwa anak perempuannya yang lahir, maka dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi hitam padam, wa huwa kadhim, dan dia sangat kesal sekali. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Dia ngumpet dari kaumnya karena malu disebabkan punya anak perempuan. Ya Rabbi. Ya. Kemudian kata Allah, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Ala sa'a ma yahkumun. Dia bingung kata Allah, apakah dia harus merawat anak ini dalam keadaan hina atau dia kuburkan hidup-hidup. Kemudian kata Allah, ala sa'a ma yahkumun, betapa buruk, betapa jelek apa yang mereka tentukan. Ya, jadi ini bayangkan ya, maksudnya perempuan di zaman jahiliyah itu seperti itu. Dan para ulama menyebutkan bagaimana mereka menguburkan anaknya. Sebagian mereka menyebutkan bahwa ketika istrinya hamil, itu udah disiapkan di rumahnya lubang. Jadi ketika anak itu lahir dilihat. Kalau dia laki-laki, dirawat. Kalau perempuan langsung masuk ke lubang. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ada lagi cara yang lain disebutkan bahwa si anak itu dibiarkan sampai umur 4-5 tahun gitu ya. Kemudian diajak jalan-jalan sama ayahnya. Kemudian di satu tempat yang sepi dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu diisi pasir, tanah, sampai sumur itu rata dengan tanah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi bayangkan betapa wanita itu dihinakan di zaman jahiliyah. Ada harganya. Sampai akhirnya datang Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutuk perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam surat At-Takwir ayat 8 dan 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka dikubur hidup-hidup. Allah mengutuk perbuatan tersebut. Datanglah Islam. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dalam kondisi masyarakat yang jahiliyah. Subhanallah. Islam adalah solusinya. Apa yang dilakukan oleh Islam? Ya akhi wallah, perempuan itu diangkat setinggi-tingginya oleh Islam. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada agama, tidak ada pemikiran, tidak ada ideologi yang lebih menolong perempuan. Nggak ada. Pertolongan untuk perempuan yang paling besar datang dari Islam. Nabi SAW mengatakan, manubtuliya bisyai'in minal banat, fasabara alaihinna, kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak-anak perempuan, kemudian dia merawatnya, dia membesarkan anak perempuan ini sampai kemudian menikah, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi tameng bagi orang tuanya agar tidak masuk neraka. Bayangkan, yang tadinya anak perempuan itu aib, sekarang kata Islam enggak. Anak ini bisa menjadi sebab orang tuanya enggak masuk neraka. Allah. Ketika dia dewasa dan menikah, apa kata Islam? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Jika seorang hamba menikah, maka sempurna setengah agamanya. Lihat, masih kecil, dia menjadi sebab orang tuanya tidak masuk neraka. Kemudian ketika dewasa dan menikah dengan seorang suami,
dia menjadi sebab suaminya sempurna agamanya. Setengah agamanya sempurna. Masya Allah. Untuk bayangkan betapa Islam memperhatikan wanita dari setiap fase kehidupannya. Kemudian ketika wanita itu sudah tua, dia punya anak-anak, maka wanita tersebut menjadi ratu bagi anak-anaknya. Masya Allah. Dia menjadi orang yang pertama yang berhak untuk mendapatkan kebaikan, kemuliaan, penghormatan untuk seluruh anak-anaknya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi sahabati? Siapa orang yang paling berhak untuk aku berikan kebaikan kepadanya? Apa kata Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah setelah ibuku? Kata Rasulullah, ummuk, ibumu. Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa wahai Rasulullah setelah ibuku? Ummuk. Kemudian ibumu lagi. Diulang ibu 3 kali. Baru yang keempat, kemudian kata Rasulullah SAW, abuka. Baru kemudian ayahmu. Jadi kita lihat ya, betapa jelas Islam itu menolong wanita. Masya Allah. Jadi kalau ada wanita merasa terzalimi, merasa bahwa dia punya status sosial yang tidak baik ya, di satu masyarakat, coba lihat ajaran Islam. Dia bakal terangkat derajatnya dengan ajaran Islam. Sehingga subhanallah, ini perempuan ini sangat diuntungkan, ya sangat diuntungkan ketika dia mengikuti agama Islam. Antum bisa bayangkan, ini contoh lain dari pemuliaan Islam untuk wanita ya. Antum bisa bayangkan, perempuan nih seringkali dibela sama Rasulullah SAW. Di banyak hadis, suami-suami diperintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan. Masya Allah. Betul gak sih? Betul. Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada wanita. Fa innahunna khuliqat min dhila. Kemudian seakan-akan Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa perempuan ini banyak salah loh. Apa yang harus kita lakukan? Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu bengkok. Kemudian kata Nabi SAW, in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu dhalla mu'wajjan. Kalau kamu mau luruskan, dia bakal patah. Tapi kalau kamu biarkan, dia bakal bengkok terus. Masya Allah. Bingung gak, Fit? Masya Allah. Gimana ini? Kita marahin nangis, ya kan? Kita biarin dia berbuat salah terus. Masya Allah. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk memahami tipikal wanita itu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Di akhir hadisnya Nabi mengulang lagi, fastausu bin nisa'i khairan. Maka berbuat baiklah kalian kepada wanita. Masya Allah. Ya akhi, kezaliman dari sisi mana? Ya, kalau kita melihat konsep Islam tentang wanita, wallah ya akhi, nggak ada celah sama sekali. Masya Allah. Ya, Masya Allah. kalau kita lihat secara komprehensif, kita lihat bagaimana Islam menjelaskan tentang wanita, kita nggak menemukan celah sedikit pun yang menyudutkan wanita. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Antum bisa bayangkan ya. Maksudnya Nabi SAW sekarang sedang membuat standar gitu. Betul, bikin satu standar untuk kebaikan seseorang. Dan Nabi nggak bilang sholatnya panjang atau puasa Daud, nggak. Tapi yang Nabi SAW sebut adalah berbuat baik. Kebaikan dia kepada istrinya. Semakin dia baik kepada istrinya, dia berarti orang terbaik. Dan Nabi mengatakan, aku adalah orang yang terbaik untuk istri-istriku. Jadi subhanallah ya, kita betul-betul di sini ya, ana sangat meyakini dan ini adalah keyakinan yang perlu difahami dengan baik oleh setiap orang, khususnya para wanita, bahwa betapa beruntungnya wanita muslimah, betapa beruntungnya wanita muslimah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustaz, gak ada celah sama sekali, jadi kan gak ada alasan buat mereka yang terasa terkungkung. Iya kan, dari data jahiliyah. Data Eropa tadi katanya, kemudian di Islam dipaparkan. Data Eropa sama data jahiliyah nggak jauh beda itu sama dia aja. Maksudnya, sama aja ternyata. Dan Masya Allah. Untuk pemirsa ya yang mendengarkan podcast ini, silahkan merujuk kepada surat An-Nahl ayat 58 dan 59 ya, di buku-buku tafsir para ulama itu disebutkan bagaimana orang-orang jahiliyah itu mengubur hidup-hidup anak-anak mereka. Jadi sangat dihinakan. Kemudian datang Islam dan
diangkat setinggi-tingginya. Diangkat, dimuliakan. Diangkat setinggi-tingginya. Masya Allah, ini menarik sekali Ustaz ya. Tadi nggak ada celah sama sekali untuk merasa terkungkung dan sebagainya. Tapi gimana nih Ustaz Muhammad nih, nasihat buat teman-teman nih Ustaz, teman-teman akhwat di luar sana yang memperjuangkan gerakan ini saat emansipasi gitu. Kita mesti setara nih sama laki-laki gitu. Gimana Ustaz? Iya, kalau dilihat dalam hadis ya Nabi SAW mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal, para wanita ini emang saudaranya laki-laki gitu loh. Saudara laki-laki. Sama gitu loh. Laki-laki kita disuruh sholat, perempuan suruh sholat nggak? Sholat juga. Iya. Kita disuruh puasa, perempuan suruh puasa juga, ya kan? Banyak banget emang apa ya, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki dan perempuan. Kita membedakan kalau ada dalil yang membedakan. Oke. Iya kan? Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebenarnya sama perempuan nih sama. Ada samanya tapi jangan lupa nggak semuanya sama. Ada bedanya gitu loh. Dan sebenarnya nggak usah susah-susah deh nyari dalil sono kemari ya. Sebenarnya perempuan atau wanita-wanita yang bener-bener mendukung bikin campaign emansipasi dan setara antara laki-laki dan perempuan, ya sebenarnya juga nggak bisa memaksakan diri bahwa laki-laki dan perempuan beda. Ya kan? Nggak mungkin disamain. Nggak mungkin disamain. Sekarang laki-laki ini kalau kita pergi ke mall segala macam ya kak, tuh kamar mandi kencingnya berdiri laki-laki. Apakah Anda ini mau kencing berdiri juga seperti laki-laki? Beda kan? Sekarang apakah kalian nih para wanita yang suka ya kesetaraan kesetaraan dan lain sebagainya, apakah Anda akan memaksakan laki-laki untuk head juga sama kayak Anda? Allahu Akbar. Kan nggak mampu. Ya gak? Apakah Anda akan memaksakan laki-laki untuk sebelum pergi lipstikan dulu, make upan dulu, kayak gitu? Nggak bisa. Betul. Kodrat manusia udah tahu, ini beda. Makanya Rasulullah SAW itu Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Si laki-laki ini pemimpin wanita. Kenapa? Karena ada perbedaan karakter di situ. Yang menjadi pemimpin laki-laki. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW itu mengatakan lan yufliha qaumun walau amruhum ra'ah. Tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ini kan menandakan ada perbedaan gitu loh. Dan apa yang telah diurus gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang paling terbaik untuk wanita. Dan itulah kesetaraan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena surga bukan untuk laki-laki aja, tapi perempuan juga berhak masuk surga. Masya Allah. Sama, apa bedanya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan yang menarik itu tadi kan dari emansipasi, kesetaraan gender, kemudian juga kebebasan berekspresi. Kita punya hak untuk berpenampilan terserah gue dong gitu Ustaz. Ya kan, kemudian saat tadi angka tadi dimunculkan saat bahwa bagaimana angka pelecehan seksual tinggi, kemudian juga pemerkosaan dan sebagainya, tetap mereka beralasan yang salah mata Allah bukan baju gue gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Insyaallah. Iya semua ada sebab akibat ya. Sebab akibat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan mengatakan untuk laki-laki ya qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, jagalah pandangan kalian. Ya kan? Ini untuk laki-laki. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada para wanita, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakan kepada istri-istri Anda dan para kaum muslimat pakai jilbab melebihi menutupi dada-dada mereka. Jadi ya perkataan tersebut itu bisa diobatin. Solusinya adalah sama-sama kita memakai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang laki jaga pandangan, yang perempuan jaga aurat. Karena para wanita itu kalau udah keluar rumah aja istirfah syaitan. Setan tuh bikin dia di pandangan laki-laki itu ajib aja gitu. Saja. Iya, sekarang kalau ente nggak tutup gimana? Gitu kan. Itu makanya wanita ini mesti jaga diri sebagaimana laki-laki udah jaga diri. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Wanita membenarkan pakaiannya, laki-laki menjaga pandangannya gitu. Barakallahu fiik. Jadi gitu sis ya, kita sama-sama saling menjaga ya. Kita laki-laki jaga pandangan, teman-teman sister di sana jaga aurat ya, Masya Allah. Allah, Masya Allah. Dan Ustaz nih menarik kembali. Dan kembali mohon nasihat ya Ustaz Hamdi. Untuk yang teman-teman masih mendukung gerakan ini, pro feminisme dan sebagainya ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Ustaz barangkali ada nasihat itu dari Ustaz hal ini silakan. Ya, satu hal yang perlu kita yakini bersama adalah bahwa di antara nama-nama Allah yang maha indah adalah Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana.
betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan, dan Allah yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hamba-hambanya. Maka Allah itu maha bijaksana. Seluruh takdir yang Allah takdirkan pasti mengandung kebaikan. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak boleh suudzon kepada Allah. Bisa jadi takdir itu secara kasat mata nggak baik bagi kita. Tapi ketika itu sudah terjadi dan kita nggak bisa berbuat apa-apa, maka yakinlah bahwa ada kebaikan di balik itu. Sama halnya tentang masalah peraturan Allah, hukum-hukum Allah. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. Pasti banyak hikmah di balik itu. Laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Pasti banyak hikmah di balik aturan tersebut. Dan begitu kita katakan dalam segala aturan dan segala hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Dan ingat satu kaidah, dan ini bukan cuma kaidah dalam hal ini, tapi dalam kehidupan kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu kaidah untuk kita memahami hal-hal tersebut. Yaitu kaidahnya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kita tidak mengetahui. Masya Allah. Itu penting. Ya, karena ketika para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjihad, sebagian dari mereka merasa berat. Ya, karena jihad itu kan puncaknya Islam ya. Jadi sulit seseorang itu suka untuk berperang, itu sulit gitu kan. Nah, sehingga sebagian sahabat merasa kesulitan, hatinya itu merasa sulit untuk berjihad. Maka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian berperang, berjihad, dan itu sesuatu yang kalian benci. Maksudnya bukan benci syariatnya ya, tapi dia berat untuk melaksanakannya. Kemudian kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu kebaikan. Dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu adalah keburukan. Masya Allah. Jadi cara pandangnya itu kita nggak bisa melihat kecuali kepada aturan Allah. Kemudian di akhir ayatnya Allah menutup dengan kaidah yang tadi disebutkan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi solusinya adalah kita ikut aturan Allah. Itu pasti kebaikan. Masya Allah. Itu pasti kebaikan. Masya Allah. Indah banget sebuah obrolan tapi penuh faedah sekali. Demikian ya sister, bahwa kembali ke aturan Allah Ustaz ya. Masya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa memahami dan mengamalkan yang telah kita dapatkan. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz, ada tambahan Ustaz? Maksudnya kita seorang wanita itu harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti mereka nggak bisa berbuat hal yang positif. Betul. Berbuat hal yang positif sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kita maksudnya nggak kekang dia kemana-mana. Enggak. Sebenarnya aja. Dan subhanallah ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, maksudnya ini peraturan-peraturan ini justru malah bikin enak perempuan ya nggak sih? Maksudnya kayak sekarang nih Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna. Itu ayat subhanallah, kabar gembira banget nggak sih buat perempuan? Waqarna fi buyutikunna, kalian diam di rumah. Jangan banyak keluar. Tapi pengennya keluar ya kan. Sekarang gara-gara corona udah di rumah. Di rumah sekarang. Gak kemana-mana. Jadi subhanallah, dan ini pemandangan yang kita lihat ya ketika maksudnya kita tinggal di negeri Arab gitu ya, yang dominan Islamnya dan orang-orang memperhatikan norma-norma ini. Kita lihat subhanallah perempuan tuh kadang kalau di airport di mana itu yang bawa barang-barang laki-laki loh. Ya Allah. Bener gak sih? Maksudnya perempuan tuh udah gak bawa apa-apa. Bahkan di pasar misalnya. Antum perhatian gak? Yang dagang tuh siapa? Laki. Ada gak perempuan dagang? Gak ada. Gak ada. Masya Allah. Gak ada sama sekali, semuanya laki-laki. Masya Allah. Bahkan ada satu kisah ya, bahwa Ana pernah naik satu taksi, kemudian supirnya bilang, Masya Allah. dia bilang saya punya anak 5. 1, 2, 3 hafiz Quran. Yang keempat sudah hafal sekian juz, dan yang kelima sudah hafal sekian juz. Masya Allah. Apa dia bilang? Semuanya di bawah didikan istri saya, dia bilang. Allahu Akbar. Istri saya bilang, bahkan saya pernah ngajarin anak saya, kemudian kata istrinya, udah deh kamu pokoknya keluar, narik taksi. Ini walaupun ini gak 100% benar. Cuman maksudnya adalah bahwa perempuan itu mulia gitu loh. Betul. Laki-laki yang cari uang, laki-laki yang susah payah, kemudian perempuan yang di rumahnya. Hikmahnya. Allahu Akbar. Masya Allah.
Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih banyak nih Masya Allah pengalaman dari Ustaz di sana berdua ya Masya Allah. Kuliah di sana, meninggal di sana dan bagaimana Islam tampak dengan aturan yang ditegakkan Ustaz ya. Betul, Perempuan di rumah tapi banyak keutamaan Ustaz ya. Betul. Masya Allah, Allahu Akbar. Demikian teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatian antum semua Ustaz, jazakumullah khair. Oh iya, Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah stay tune di program kita. Masya Allah, dan terus terima kasih banyak nih Ustaz buat rekan-rekan dari Samase nih Masya Allah yang sudah mensupport wardrobe yang luar biasa, yang really different ya Masya Allah. Pakaian yang bisa pakai buat sholat, bisa buat ngaji, buat kondangan juga nih Samase Batik nih Masya Allah. Buat kondangan. Kondangan Zat, banyak sekali Zat, Masya Allah, terima kasih banyak. Dan Samase memiliki 50 cabang atau reseller lebih di seluruh Indonesia, Masya Allah. Kalau sekiranya kurang stok daerah sini, bisa cek yang lain dan saling support dan ta'awun tuh Masya Allah, luar biasa. Dan mereka sangat berdedikasi mendukung dakwah saja, Masya Allah, luar biasa. Jazakumullah khair pada Samase dan sebagainya, silakan bisa dicek di Instagramnya, di Samase di bawah ini. Dan juga untuk hidangan kita, terima kasih banyak nih daripada Rice Bean Coffee and Eatery nih Masya Allah di Bintaro dan juga Keranggan nih Ustaz, Oke, Masya dua Allah. ya. Bisa Dua. buat nongkrong-nongkrong juga bisa tuh. Betul Ustaz, nongkrong faedah Masya Allah. Ini ada kopi gula aren atau Mr. Beans. Kemudian juga ada klepon Ustaz, Milky Klepon. Ada teh Earl Grey Cream dan juga ini ada mango Yakult, terus kemudian juga strawberry dan banyak lagi. Dan ini kayaknya tadi ada makanannya di Ustaz. Ada ya? Di sini sih disebutin, cuman kok nggak ada ya Masya Allah. Kita akan lihat. Waalaikumsalam. Masuk. Ya Allah. Kayak di surga gitu berngomong dong. Masya Allah, Mike. Masya Allah. Iya dong, Masya Allah. Ustadz nih. Jazakallah khair, barakallah fiik. Mana Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Masya Allah, silakan Ustadz. Ini ada sandwich toast, ada roti bakar, ya kan? Dua lagi. Dua lagi. Ya Allah, Mike. Masya Allah. Sendirian, Mike. Banyak sekali. Kalau ada yang bantuin, nanti saya. Udah banyak gini. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ada juga creamy toast boba dan juga cheese lotus toast. jazakallah khair. Uzen, Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak, Mike. Baik sekali Masya orangnya. Allah, baik banget. Ya Allah, baik teman sekalian, langsung cek Instagramnya atau datang langsung ke tokonya. Dan yang di Bekasi, Keranggan baru buka nih, zen banget ya. Silakan hadir, ajak teman-teman, keluarga, kita akan menikmati santapan barat di coffee shop unik ini di Rice Bean. Masya Allah, jazakumullah khair. Demikian program kita pada kali ini, Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Stay tune terus ya di Instagram, YouTube, dan juga Spotify. Dan terus beramal soleh dengan dapat manfaat dan sebarkan ke orang yang kalian sayangi, insya Allah. Semoga dapat berikan kemudahan, insya Allah. Dan kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Masya Allah, tabarakallah.